Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai dashboard umum. Jadi di sini emang sebuah laporan yang kita bisa lihat secara garis besar mengenai biaya ataupun performa dari setiap karyawan kita. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih pekerja aktif kita berapa, terus kita bisa lihat nih rata-rata gaji. Nah, rata-rata gaji ini kita dapat dari yang ada di database karyawan ya, teman-teman. Ada berapa aja, jadi kita ke database karyawan. Nah, kita bisa lihat nih gaji-gajinya tuh berapa sekarang rata-ratanya. Jadi kita bisa tahu juga sebagai HR juga ini. Nah, kita juga bisa nih lama-lama bekerja per bulan. Jadi kita biar tahu nih loyalitas, pekerja-pekerja kita tuh berapa lama. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ternyata hampir mostly itu 9 bulan ternyata rata-ratanya. Nah, ini nanti di saat Kakak juga sudah isi, database karyawan Kakak, nah nanti juga mulai muncul ya. Dan kita bisa lihat nih gajinya sebulan itu berapa, total seluruh gaji karyawan. Nah, di sini kita juga ada tren pengeluaran gaji ya sebenarnya. Jadi kita bisa cek nih, untuk gaji pokoknya sebenarnya kita sudah habis berapa banyak, untuk bonus ada berapa, tunjangan ada berapa, dan jumlahnya berapa semuanya. Tapi di sini karena saya tadi baru ngegaji satu orang, makanya muncul di sini. Tapi nanti kalau Kakak sudah ngegaji terus nih, maka akan ada muncul lagi. Sebenarnya kita banyak besarnya itu di gaji pokok kah, di bonus kah, ataupun di tunjangannya gitu. Nah, kita tuh juga bisa lihat juga persebaran pekerjaannya dari statusnya. Jadi kayak dari sini kita bisa nih, oh full time-nya 5, internnya 2, freelance 1, part time 1. Jadi kita bisa tahu ya proporsi dari status kita. Jadi kayak kita harus tahu, oh ternyata kita misalkan, oh kita kok kebanyakan magang, kok kebanyakan full time gitu-gitu nanti bisa bisa lihat di sini. Tingkat pekerjaan pun sama. Kita kalau ini satu nih si level gitu. Terus manajer 3. Nah, ini ada yang salah. Kenapa manajer 3 tapi staffnya cuma 2 gitu kan. Berarti terlalu banyak manajer. Nah, jadi sini jadi kita bisa lihat juga nih istilahnya proporsi dari tingkat pekerjaan masing-masing. Gendernya pun bisa kelihatan. Nah, di sini ada 7 sama 2 ya. Berarti emang mayoritas di laki-laki. Nah, ini mungkin bisa jadi, eee, yang ada di pemikiran kita, oh ya mungkin next-nya kita harus mungkin banyak yang cewek gitu. Nah, grafik persembahan total gaji pun juga muncul ya, di sini kita berdasarkan gajinya masing-masing untuk mostly di junior developer berapa, untuk senior berapa gitu. Jadi emang berdasarkan jabatannya, jadi kita tahu nih misalkan emang, kita ada satu divisi atau satu jabatan yang isinya 100 orang, kita tahu nih grafik persebarannya seperti apa. Untuk marketing seperti apa, untuk jabatan ini seperti apa. Nah, ini kan juga ada grafik dari umur tuh maksudnya umur bulannya ya. Jadi ini juga sudah muncul, ini umur per bulan. Nah, ini nanti total jumlahnya ada berapa. Jadi ini kebanyakan umur 24, umur 24 ada 4 orang gitu. Jadi kita bisa tahu ya, kebanyakan masih muda atau enggak. Nah, ini mungkin masih ada yang salah ya, baru umur 2 tahun, tapi tidak apa. Nah, terus di sini juga ada grafik jumlah pekerja per lama bekerja gitu. Nah, jadi maksudnya udah pada berapa lamanya sih sebenarnya, pekerjanya tuh bekerja, ini lama bekerja ini jumlahnya. Berarti yang ini kita mainnya bulan baru satu orang. Nah, mostly di 18 sudah ada satu, 4 ada satu gini. Nah, jadi mulai jelas. Nah, terus ada juga nih grafik ini. Nah, grafik ini untuk kita melihat nih perbandingan antara lamanya bekerja dengan gajinya gitu. Misalkan contoh nih Calvin Klana nih, dia kerja baru nol, belum kerja berarti sebenarnya ya, tapi gajinya 15 juta. Sedangkan Eee, Fajar ini sudah mungkin ada di berapa nih, ini bisa kita bisa lihat ya, lama bekerja 1, gaji saat ini 7 gitu. Nah, kalau ini kan sebenarnya sudah cukup ini ya, nah ini lama kerja 12 gitu. Jadi kita bisa lihat nih, apakah benar semakin lama bekerja gajinya sudah naik atau belum gitu, dibandingkan orang yang baru masuk tapi gajinya sudah besar gitu. Sebenarnya ini, Michael Lim kerja lebih lama sebenarnya daripada Verka, tapi kenapa kok gajinya lebih rendah gitu daripada Verka gitu. Jadi kita bisa lihat penyebaran ajanya sih untuk gajinya. Nah, ini untuk dashboard umum. Nah, nanti ada juga dashboard karyawan. Nah, dashboard karyawan juga tidak kalah menarik. Jadi ini kalau kita ingin lihat spesifik dari performa ataupun gaji, ininya ya, setiap orang kita. Nah, misalkan aku ganti Verka aja. Nah, seperti ini. Jadi ini juga langsung jelas ya, kira-kira grafiknya. Sorry. Nah, jadi kita ada Verka, ini informasinya Verka ada. Dan nanti kita bisa lihat ya detail absensinya juga dari tanggal berapa sampai tanggal berapa tuh masuknya berapa, kerjanya sudah total berapa lama per jam. Jadi kita bisa enak nih, oh kita misalkan pengen lihat nih, KPI-nya Verka gimana. Nah ini bahkan rata-rata KPI 119 karena saya baru isi yang Urian Setia ya, yang Setia baru 115. Nah ini kita juga bisa lihat nih performa juga nih dari setiap orang. Apakah dia setiap bulannya naik atau turun. Nah ini kebetulan saya baru satu, jadi masih satu titik ya. Tapi nanti kalau kita sudah
isi terus setiap bulan nanti akan muncul juga trennya seperti gaji ini. Nah, dari gaji ini pun kita juga ada perbandingan sama rata-rata gaji perusahaan. Nah, ini 10 juta, nah 40 masih 10 juta. Nanti kalau misalnya sudah ada perubahan, nanti bisa kayak VRK gini ya. Nah, jadi awalnya 15, sekarang terbang ke 25 di setiap bulannya. Seperti itu. Nah, sekian dari seluruh fitur ini. Semoga fitur ini bisa membantu teman-teman semua dalam mengelola sumber daya manusia. Karena memang mengelola sumber daya ini cukup 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 susah ya, cukup pusing juga apalagi kalau karyawan sudah banyak. Tapi saya harap dengan SR-Tools ini semuanya juga ke-track dengan baik dan kita juga bisa selalu menilai SDM kita dengan lebih baik lagi dan lebih fair terhadap mereka. Oke, sekian dari tutorial ini semua. Terima kasih.